Oke, ada yang tahu? Yuk komen di bawah, kita lihat ya. 45, oke. Apalagi 50, oke. Apalagi? Di buku saya belum bahas di situ, cuma saya bahas di awal ya. Dokter Nisa, usia berapa? 30 tuh udah beda. Oke, 15 tahun, jangan terlalu muda itu. Pengguna Zoom siapa itu? Oke, jadi berdasarkan ilmu anti-aging yang saya belajar di buku hijau dari Prof. Vimpi, itu beliau adalah guru saya. Usia penuaan dimulai dari usia 25 tahun. Nah, tapi pada saat saya belajar di sel terapi, ternyata proses penuaan itu adalah muncul di usia 20 tahun. Dan itu dimulai dari proses namanya brain aging. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika kita baru tahu, oh penuaan itu baru muncul usia 30 tahun. Oh, penuaan itu baru muncul usia 45 tahun, 50 tahun. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita gagal untuk mencegahnya. Nah, ya, dalam buku saya, ya itu ada namanya berjudul adalah Aging Gracefully. Ini adalah pendekatannya sangat berbeda. Kita lihat ya. Nah, yuk kita share. Ya, apa yang menarik dari buku ini? Teman-teman ada yang ngeh nggak dari judulnya? Apa kira-kira? Antinya dicoret, diubah menjadi Aging Gracefully. Jadi di buku ini dibuat dengan pola semi novel agar teman-teman bisa mempelajari, dapat gambaran, biar secara sederhana tahu. Dia menggambarkan kisah Raka dan Aruna, ya, itu adalah yang orang yang sudah menikah lebih dari 10 tahun. Saya nggak dijelasin di situ. Dan saya buat novelnya ya, Raka Aruna. Yang terjadi biasanya di kota besar ataupun mungkin di kota-kota yang udah mulai kecil. Di mana kedua pasangan tersebut itu mulai sering mengalami gangguan, kemudian wanitanya udah mulai mau perimenopause, laki-lakinya sudah mulai masuk kepada andropause, segala kerasa, hormonnya bermasalah, emosinya bermasalah, dan semuanya. Nah, itulah yang dibahas dalam buku Gracefully Aging. Nah, cara lebih mudah 10 tahun tanpa operasi, tanpa diet menyiksa dalam 90 hari. Apakah ini clickbait? Tidak sama sekali. Kalau teman-teman nanti benar-benar melakukan hal tersebut, saya yakin pasti akan jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Nah, pertanyaan yang lebih mudah itu cirinya apa sih? Satu adalah lingkar perut. Kalau teman-teman lingkar perut visceralnya, kalau yang laki-laki dari 10 turun ke 6, itu pasti usianya akan 5 tahun lebih muda. Pertama apa? Visceral fat atau lingkar perut. Ada yang tahu untuk wanita maksimal berapa senti? 80 dok. Oh, pintar, Dokter Murni ya. Oke. Untuk laki-laki berapa senti? 90. 90. Oke. Ya, Dokter Evi 15 tahun ternyata yang muncul. Ya, jadi eh patokan kita adalah satu lingkar perut. Kedua, apa lagi dok yang lebih mudah? Tidurnya. Kalau tidur kita lebih baik, maka yang terjadi kita pasti akan jauh lebih mudah. Apalagi dok, perutnya. Kalau pencernaan kita lebih baik daripada sebelumnya, otomatis kulit kita itu baik. Catat ya, yang bisa buka suara ya. Kulit kita saat ini, yang buka suara, kulit kita saat ini, yang Kulit kita ini adalah adalah cerminan dari perut kita. cerminan dari perut kita. Seperti itu ya, catat ya. Jadi banyak orang itu salah mengira, dok, saya itu suplemen apa namanya? Saya harus pakai skincare apa yang bagus dan macam-macam. Di Aging Gracefully, di fase pertama adalah riset. Yang paling pertama kita perbaiki adalah perut. Kayak begitu. Yang terakhir apa lagi yang bisa orang lebih awet muda apa? Emosional. Di fase pertama riset, maka kita akan melakukan namanya riset detox emosional. Kalau teman-teman suka searching ada meme-meme ya, skincare terbaik itu apa? Menyingkirkan orang-orang toksik dalam hidupmu. Setuju? Yang komen setuju, komen satu. Ya, oke. Siapa nih yang ketik nih? Setuju siapa aja nih? Setuju. You are what you eat, Dok. Oke, setuju. Oke. Ya, jadi teman-teman, ternyata stresor, terutama kita berhadapan dengan toxic people, ya, itu membuat kita lebih cepat tua.
Emosional memegang peranan 80% di dalam hidup kita. Jadi di fase pertama riset, maka ada namanya emotional riset, dopamin riset. Ya, seperti itu dia. Ya, itu yang akan dibahas di Aging Gracefully ini. Ya, ini kita mengupas tuntas secara buku ini tuh isinya tuh apa dan akan seperti apa nanti the next-nya ya. Oke, izin saya memulai. Perkenalkan saya dengan Dr. Mats. Ya, saya adalah CEO dari Dr. Mats. Kemudian juga dari Skin Expander ada perusahaan bidang konsultan dan Dermajin ini adalah startup yang mengurus tentang eh, apa namanya dari tanggal lahir dihubungkan sama dengan body type. Saat ini belum banyak berkembang, tapi insya Allah nanti saya lagi kerja sama-sama Lintas Arta, kita bakal mengembangkan AI yang bisa menganalisa wajah orang, tubuh orang dari tanggal lahir, bentuk tubuh juga. Jadi kita tahu kira-kira apa yang disarankan ya. Aging gracefully, cara lebih mudah 10 tahun tanpa operasi dan tanpa diet menyiksa dalam 90 hari. Ini adalah bagi teman-teman yang sudah membeli buku, sudah membeli e-book, nanti tanggalnya bagus, 11 Januari 11/01/2026. Oke, di sini saya mau tahu deh. Saya tuh sebenarnya selain dokter itu dukun juga bisa ya. Jadi saya sebagai numerologi ya. Di sini ada yang belajar nggak tentang tanggal lahir? Ada nggak yang belajar tentang tanggal lahir, numerologi? Nah, saya sedikit ya, kita sharing-sharing karena saya ada ketertarikan banyak banget terhadap numerologi. Ya, sekarang adalah 2025 ya. 2 tambah 2 tambah 5 bener nggak? 9 kan? Secara life path dan secara ilmu energi, ternyata angka 9 itu adalah angka kehancuran dan angka memulai awal. Ya, angka memulai awal bagaimana sekarang itu ditunjukin kan? Beberapa banyak kisah yang anggap aja Pak RK seperti ini, seperti itu, seperti itu. Pokoknya banyak sekali keburukan-keburukan ditampakkan. Itu adalah ciri khas dari kehidupan nomor 9. Sekarang udah masa-masa akhir. Nah, di tahun depan itu adalah masa permulaan. Ya, jadi saya buat program ini ya, ini cukup panjang dan kita akan mulai challenge-nya itu di hari Minggu. Ya, tapi seminarnya nanti di seminar awalnya nanti di tanggal 10 ya. Tanggal 11/01/2026 coba. 2 tambah 2 berapa? 4. 4 tambah 6 berapa? 10. 1 tambah 0 berapa? 1. Nah, kita akan mulai challenge-nya dimulai dari namanya angka memulai transformasi. Nomor 1 yaitu 1/01/01. Ya. 11 Januari tahun 2026. Itu adalah challenge yang akan kita buat bareng bersama ya di Aging Gracefully. Jujur, ini adalah proses perjalanan saya juga. Ditanya, kenapa saya buat buku ini? Jujur itu buat saya sendiri ya, sebenarnya. Gangguan saya adalah masalah tidur. Ya, jadi gangguan saya juga masalah awal pencernaan, susah banget BAB dan macam-macam. Kita mulai bareng-bareng ya. Jadi saya nulis buku ini sebenarnya nulis untuk ke diri saya sendiri ya. Karena saya pengen di usia 60 tahun masih bisa berjalan dengan baik ya, bisa lari, bisnis masih bisa maraton, masih bisa melakukan banyak hal secara sekaligus. Masih bisa keluar kota untuk ngajar, untuk banyak jalan-jalan, itu dia keinginan saya. Jika memang ini adalah keinginan teman-teman juga, jangan sampai kita berpikir kalau kita usia tua itu kita jompo, kita itu dibantu sama orang, ya kan? Harus butuh santunan dari anak, enggak. Ya, bagi saya masa tua, ya nanti di buku paling terakhir, ya saya bilang di sana adalah proses penuaan bukanlah akhir, tapi awal. Awal dari proses kebijaksanaan kita. Mungkin ada hal yang nggak bisa kita rubah. Kolagen yang mulai menurun, kulit yang mulai keriput, dan macam-macam. Tapi dengan konsep gracefully aging, kita mulai memperbaiki semuanya. Tua itu bukan berarti lemah. Tua itu kita bisa lebih hebat daripada sebelumnya. Tua itu bukan berarti kita harus pikun, harus dibantu, enggak. Proses penuaan itu mengajarkan kedewasaan. Itulah kunci utama dari gracefully aging. Dan saya adalah tidak sepakat dengan konsep anti-aging karena konsep anti-aging adalah konsep mereka melawan hukum alam. Contohnya apa dok? Contohnya pipi kosong, ya kan? Tindakan anti-aging adalah hanya memberikan filler di isi yang kosong. Pipi kendur,
Kalau konsep hanya anti-aging, yang terjadi adalah apa? Kita akan melakukan proses penarikan facelift. Habis itu selesai. Tapi konsep gracefully aging, facelift boleh-boleh, masih bisa melakukan. Filler boleh-boleh, saya pun masih melakukan botox. Tapi di samping itu, kita mencari angka penyebab utamanya. Contoh, program saya di klinik namanya botox puncture. Jujur, botox masih nggak bisa. Kita nggak bisa. Ganti itu masih belum sanggup. Tapi ketika botox puncture dikombinasikan sama ozon, sama akupuntur, efek botoxnya lebih lama contohnya. Ini saya botox sudah hampir 8 bulan lebih. Ya, karena sesuai namanya, botulinum toksin. Kita tuh memasukkan toksin di situ. Jadi, ketika saya melakukan proses botox, di fase awal harus maksimal. Dan kita jaga dengan konsep gracefully aging, akupuntur, perbaikan gaya hidup, perbaikan suplementasi. Agar apa? Agar efek kencang dan efek anti kerutannya itu bertahan lebih lama dengan cara yang alami. Itulah bagaimana kita menggabungkan konsep konsep kedokteran modern ya, anti aging dengan gracefully aging. Karena kita menggunakan dengan cara yang natural. Nah, oke, lagi ya. Nah, Anti Aging Gracefully Blueprint ini adalah buku saya. Quotes di fase awal adalah menjadi muda bukan berarti berhenti menua. Anti aging adalah cara mencintai diri itu misalnya ya, menjadi tua bukan berarti oke. Saat tubuh dan jiwa belajar menua dengan anggun. Ya, seperti saya bilang, aging gracefully adalah sebuah cara bagaimana kita mengenali diri kita sesungguhnya. Karena proses penuaan bukanlah akhir, tapi awal dari segala. Nah, kita lihat usia 35 sampai 35 tahun. Apa sih yang terjadi? Siapa yang di sini bangun tidur masih nyeri cangkeng bahasa Sundanya mah ya? Sakit-sakit badan. Ada nggak di sini? Ya kan. Siapa yang di sini masih suka energinya cepet habis, habis beres. Aduh, capek nemenin anak sedikit kok ngaheho ya. Jadi ngaheho itu kayak kita itu nggak ada energinya, cepet habis. Dan siapa yang merasa berat badannya naik tanpa sebab? Kulit kusam, kemudian emosinya mudah naik turun. Yang mengalami hal ini, coba komen satu dong. Oke, satu, satu ternyata banyak ya. Oke, hal yang paling menjadi masalah adalah kita anggap ini adalah biasa. Ah, biasa usia tua mah tensinya tinggi. Ah, biasa kalau usia tua mah minum obat kolesterol. Ah, biasa minum obat diabetes. Bener gak, Dokter Nisa? Kita di rumah sakit di puskesmas dianggapnya biasa, bener gak? Kayak gitu. Coba buka suaranya, Nisa. Ya, betul, Dok. Iya, dan kita anggap biasa kan? Ya, Itu sakit badan. itu yang jadi masalah. Kayak begitu. Karena kita nggak mengerti penyebab utamanya. Ya, karena kenapa? Sudah mulai terjadi aging proses dalam hidup kita. 30 sampai 45 tahun ini adalah ciri-cirinya. Ya, aging proses bukan berarti kita pada saat di cross check tensinya naik, itu udah terlambat. Pada saat di cross check ternyata gula darah kita udah naik, itu udah terlambat. Tapi kita harus cegah dari sebelumnya. Kayak begitu. 30 sampai 45 tahun itu adalah mulai fase namanya fase klinis aging process. Fase mulai muncul kelihatan. Usia 25 tahun masih masuk fasenya adalah subklinis. Artinya ada orang yang masih begadang 25 tahun gitu kan nggak ada masalah apa-apa. Mungkin teman-teman yang mungkin dulunya suka begadang dulu nggak ada masalah apa-apa. Jalan kemana istirahat cuma bentar nggak ada masalah. Tapi nggak tahu kenapa akhir-akhir ini suruh begadang dikit kok lemas, ya kan? Disuruh jalan dikit, lari dikit kok lemas. Ya itu tandanya aging proses sudah mulai terjadi. Nah, banyak orang yang salah paham tentang anti aging. Ya, banyak orang dia fokus hanya ke kulit saja, mengejar hasil instan, diet ekstrim, olahraga berlebihan, prosedur tanpa kita memperbaiki apa yang menjadi fondasi yang paling penting dalam hidup kita. Hasil cepat tapi tidak bertahan. Banyak banget saya temukan sering banget dia botox. Hampir 3 bulan sekali, 2 bulan sekali kayak gitu. Kenapa? Di botox dikit kok kerutannya banyak muncul. Kayak gitu kan. Di filler dikit, udah beres, kosong banget, kurang dari 6. Karena tubuhnya terlalu cepat terjadi proses penuaan. Fokus cuma hasil yang instan. Yang terjadi adalah apa? Yang terjadi hasilnya nggak akan bertahan.
Padahal aging itu adalah proses yang sistemik. Ya. Proses penuaan selalu dimulai dari proses penuaan sel. Proses penuaan organ kita, proses penuaan pada kulit kita, itu selalu dimulai dari penuaan sel. Dok, maksudnya apa? Tubuh kita, organ yang seperti ini, itu terdiri dari jaringan yang lebih kecil. Jaringan diperkecil lagi namanya sel. Nah, itulah yang kadang-kadang kita tuh nggak ngeh. Makan gula sembarangan, ya kan? Kemudian lifestyle-nya buruk, nggak pernah gerak. Kemudian hobinya makan pertepungan dan macam-macam semua. Yang terjadi, akan terjadi namanya stres kronis, kortisol tinggi. Yang terjadi gangguan hormonal bermasalah, pencernaan tidak optimal, ya kan? Ada beberapa saya menemukan pasien juga ya, dok, saya mah biasa kok BAB-nya 2 minggu, 2 kali seminggu, itu jadi masalah, ya. Tidur nggak berkualitas. Indikator saya mengetahui orang itu sehat atau sakit adalah satu, tidurnya. Pada saat tidur sakit-sakit badan nggak? Pada saat tidur moodnya gimana? Enak atau buruk? Kedua, pencernaannya gimana? BAB-nya lancar nggak? Gangguan hormon cirinya apa? Emosinya stabil atau ambekan wae ya? Oh, Oh iya, ayolah, Anastasi dulu. di ini ya. Ya, Oke, Dokter Nisa di off maaf ya. dok, maaf. Siap. Jangan-jangan ambekan ya. Dokter Nisa. Oke. Pencernaan nggak optimal, gangguan hormon, stres kronis kortisol tinggi, gampang marah, gampang lemes, energi cepat. Ini adalah indikator kita apakah kita sudah mulai proses penuaan atau tidak. Nah, filosofi gracefully aging adalah kita tidak melawan usia. Kita tidak menyiksa tubuh dan kita tidak bergantung pada instan. Kita tuh mengembalikan tubuh kita ke mode alamiahnya. Ya, teman-teman yang sudah beli ebook itu saya buat konsep yang sederhana buat orang awam dan ini adalah teorinya agar teman-teman memahami ya. Saya buat bentuknya semi novel agar teman-teman dapat gambaran dalam perjalanan hidupnya ya. Nah, Aging Gracefully menggabungkan antara integrasi Barat dan Timur. Pendekatan Timur itu fokus kepada filosofi, ritme kehidupan, keseimbangan. Sedangkan kalau data Barat itu menggambarkan data, sains, protokol, diagnosis, objektivitas, dan semuanya. Dan ini akan optimal pada saat kita disatukan contoh. Nanti kita akan belajar tentang body type, karena ini adalah kunci utama awal di Aging Gracefully. Kita harus kenal diri kita itu siapa. Nah, eh, pendekatan barat, kemarin saya dapat pasien, dia itu sudah dilakukan proses namanya nutrigenomik. Dok, nutrigenomik itu apa? Tes genetik untuk ketahuan kira-kira pola makan terbaiknya itu apa. Kita menggabungkan antara kedokteran barat dan timur. Ya, antara body type sama nutrigenomik disatukan dan dibuat data analisis yang lebih presisi lagi. Nah, mungkin teman-teman pernah punya pertanyaan, kenapa sih hasil orang tiapnya berbeda? Banyak banget di klinik itu kayak gini, dok, teman saya kok turunnya cepet, kok saya enggak? Bener gak? Orang pakai krim, ya, di laser. Dok, kok dia mah cepat glowing, kok saya enggak ya? Kayak gitu kan. Terus kita lihat lagi, ada karakteristik di sekeliling kita, keluarga kita, teman kita, atau mungkin pasien kita juga. Kok ada orang yang dia orangnya santai, ya, respon stresnya tuh santai. Yang satu kok kayaknya riuh banget hidupnya. Kenapa sih begitu? Jawabannya adalah body type. Nah, orang-orang sudah membeli ibu, itu sudah ada kuesioner body type. Nanti saya akan pandu seperti apa. Body type ini adalah bentuk tipe tubuh kita. Sehingga pada saat body type kita udah tahu, kita itu akan bisa menentukan strategi yang tepat untuk kita. Gimana cara makannya, gimana olahraganya, gimana mengontrol emosinya, dan bagaimana pola strategi untuk bisa awet muda ke depannya. Nah, body type ini saya dapatkan dari buku dari Manon Pilon, ya, yang saya nggak pernah ketemu orangnya, tapi saya kagum sekali sama bukunya. Itu adalah pengalaman beliau selama 22 tahun, ya, menangani hampir sekitar 15.000 pasien. Menggabungkan kedokteran barat, timur, Ayurvedic. Jadilah body type. Ada 4 body type. Pertama adalah red oval. Ya, oke.
Red oval tuh kayak gimana? Lihat gambar yang di samping ya. Suka senyum seperti ini, pipinya cabi, gampang merah. Wajahnya oval, kepribadiannya penuh semangat, ekspresif, interaksi sosial. Mereka mudah disukai karena karismanya, tapi gampang berubah mood-moodan. Motivasinya adalah ingin diakui, senang dipuji, dan dihargai. Inilah red oval. Tipikalnya mirip seperti sanguinis, tapi bukan sanguinis. Inilah red oval. Nah, satu lagi adalah vision leader, green square. Yang dia memiliki, nah, red oval itu cirinya adalah kulitnya pasti bagus, tapi berat badannya gampang banget naik. Nah, ini yang paling enak kalau kita endorse ya, kalau di klinik. Ataupun teman-teman yang punya wajah seperti ini, biasanya glowingnya cepat. Yang kedua adalah tipikal green square. Green square itu adalah memiliki bahu yang lebar, tubuh yang profesional, wajah persegi dengan rahang yang tegas, kulitnya olive sawo matang. Ya, orangnya analitik tipikalnya. Dia tuh tipikal kompetitif, percaya diri, tegas, to the point. Karakteristiknya mirip kolerik, kayak gitu kan. Tapi problem kulitnya adalah gampang berpori, gampang bopeng, gampang kerutan. Tapi berat badan pasti stabil. Dia tidak mudah untuk gemuk. Green square. Satu lagi adalah yellow rectangular. Karakteristik khas untuk wanita-wanita Korea, lihat. Apa ciri fisik paling utama yang disebut dengan forehead dominan? Maksudnya apa, Dok? Jenong. Ya, memiliki dahi yang lebar. Ya, tubuhnya tinggi ramping, bahunya sempit, kulit cenderung kekuningan, pucat kekuningan. Wajah memanjang atau segitiga. Jadi kepribadiannya adalah perfeksionis, cerdas, cepat dalam berpikir, hati-hati, empati, tapi gampang cemas dan suka akan stabilitas dan rutinitas. Tidak suka sesuatu hal yang sifatnya abstrak. Ya, sangat bertentangan beda sama red oval yang tadi. Nah, satu lagi adalah white circle. Tubuh yang lembut, cenderung yang bulat. Lihat wajahnya aja adem. Dia tipikal penyayang, sabar, ya, loyal, nggak suka berantem, nggak suka keributan. Mirip tipikal pragmatis kalau dalam kepribadian ya. Ciri khasnya kulitnya bagus kayak bayi, tapi berat badannya gampang banget naik. Karena dia memiliki gangguan dari limfatik sistemnya yang lambat. Limfatik sistem adalah sistem drainase dalam tubuh kita untuk ngangkut cairan dan lemak. Nah, Dok, gimana nih kok bingung? Gak usah khawatir. Yang sudah beli buku dan ibu, ini sudah ada di sininya. Ya, teman-teman, Dok, gimana cara ngisinya? Ya, sederhana. Ya, nanti cara ngisinya adalah seperti ini. Oke, teman-teman nanti tolong dibuletin aja mana yang enak contoh. Oh, dia seperti ini satu, kemudian dua ini, kan? Ketiga ini, tapi wajahnya dia persegi kayak saya nih. Nah, tekstur kulitnya lembab, elastis, otot masalnya terpahat dan jelas. Dan ternyata di total-total scoringnya adalah di berikutnya. Nah. Nah, pertanyaannya sama, tinggal di checklist atau dibuletin, kemudian ditambahin. Oh, saya banyaknya apa? Oh, ternyata dari berapa pertanyaan nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Total ada 13 pertanyaan. Ya. Jadi ternyata dari 13 pertanyaan, red ovalnya 8, green square-nya adalah 5. Berarti persentasenya adalah berapa persen? Berarti 8 dibagi 13 kali 100%, green square-nya berapa? Kayak contoh saya itu, saya red oval dan green square. Maka karakteristik saya di red oval dan green square. Karena setiap orang biasanya punya yang berbeda. Begitu. Nah, body type ini bukan label, tapi penting difahami, manusia bukan satu tipe, tapi biasanya kombinan. Body type bisa tergantung stres, dan lifestyle. Ada 4 kondisi kritis yang nyebabin body type seseorang itu berubah. Apa dok? Satu, melahirkan.
Cirinya apa? Dok, saya tuh langsing dulu 45 kilo. Kenapa sekarang saya 60 kilo sampai 80 kilo? Sering banget konsul saya. Gangguan hormonal merubah karakteristik body type. Kedua apa lagi, Dok? Kedua adalah usia 40. Andropause atau menopause. Bisa lebih gemuk, bisa lebih langsing. Tergantung. Tiga apa lagi, Dok? Stresor berat. Ditinggalkan sama orang yang dicintainya, ditinggalkan sama orang tuanya secara drastis. Berubah. Stres berat itu merubah body type seseorang. Seperti itu. Nah, body type itu adalah kompas, bukan vonis. Dengan mengetahui body type, kita tahu strategi yang terbaik itu seperti apa. Saya lagi baca Sun Tzu, bahwa bagaimana kita memenangkan peperangan adalah dengan cara kita mengetahui diri kita sesungguhnya. Kalau selama ini Anda sudah melakukan program, tapi kok nggak berhasil-berhasil, cuma satu, karena Anda ngikut orang lain. Ya, kita harus mulai atur waktu, atur jeda, mulai benar-benar mengerti tentang diri kita itu siapa. Ya, apa yang paling cocok buat diri kita. Nah, kesalahan umum adalah orang langsung diet, ngikutin temennya. Bagus kok dok ininya, olahraga berat. Langsung treatment. Tubuh belum siap, hasilnya buruk. Contoh, ada temennya yang karakteristiknya red oval sama green square mirip kayak saya. Walaupun dia red oval, dia ada green square-nya, ya kan? Udah fitness aja. Dia orang red oval sama green square itu memiliki energi yang sangat kuat, ya, nggak gampang capek. Pagi-pagi udah lari, ya kan? Kemudian siang-siang udah fitness, sorenya udah yoga, ya kan? Temennya ini white circle-nya tok lagi. Hobinya mager atau apa? Ngikutin red oval. Karena kenapa? Pada saat lihat tadi pola itu kok kamu lebih kurus ya daripada sebelumnya. Dicobain. Yang terjadi apa? Pegel-pegel. Ya kan? Olahraganya baru sehari, tidurnya bed restnya udah 3 hari, 4 hari. Kenapa? Energi white circle itu lebih sedikit daripada red oval sama green square. Yang terjadi dia harus istirahat lebih lama. Seharusnya yang white circle dia itu adalah fokus mana? Lymphatic system. Fokusnya apa? Jalan kaki. Fokusnya apa? Konsistensi. Fokusnya apa? Jarak yang diperkecil, perkecil, perkecil, tapi sering karena emosi, karena staminanya nggak sekuat yang lain. Kayak begitu. Terus gimana lagi? Tidurnya harus dibenerin sangat efektif walaupun pelor si white circle ini. Sehingga akan sesuai. Nah, Dok, urutan yang benar bagaimana? Ini adalah basicnya. Nah, kita punya 3R namanya. Di buku itu ada dijelaskan satu persatu. Ini adalah challenge yang akan kita lakukan selama 12 minggu ke depan. Yang pertama adalah reset. Kedua adalah recharge. Yang ketiga adalah rejuvenate. Oke. Tubuh tidak menua karena usia, tubuh menua karena sistem biologisnya terganggu. Framework 3R ini mengembalikan secara alami, bertahap, aman, dan berkelanjutan. R yang pertama adalah mereset. Kita mengembalikan kepada stop accelerate aging. Fokus utama adalah satu. Kita lepas dari yang namanya gula. Karena gula tersebutlah penyebab dari inflamasi dan kortisol. Itulah yang menyebabkan kenapa metabolik kita bermasalah. Tiga pilar inti yang akan dilakukan di challenge awal adalah tidur. Tidur setiap orang berbeda-beda. Kalau di buku ada namanya kuesioner tidurnya. Kayak saya maksimal paling 6 jam. Udah 6 jam pasti bangun lagi. Kayak gitu kan. Kedua adalah gula dan pencernaan. Ini menjadi paling penting pilar pertama. Terus yang terakhir adalah breathe and stress. Stress management yang paling sederhana adalah melakukan proses nafas. Oke, nanti saya bakal buat audionya. Kemarin saya masih belum buat. Ya, tapi untuk tidur sudah ada ebook bonusnya buat teman-teman bisa dibaca. Ya, efek biologisnya, sistem sarafnya lebih tenang, tubuh berhenti untuk rusak, dan ritme sirkadian kita mulai baik lagi. Nah, fase kedua adalah recharge, kita mengisi ulang. Disinilah kita harus udah mulai bergerak. Ya, yang terjadi adalah saat risetnya masih belum benar, aktivitas kita, olahraga kita udah berat. Yang terjadi, stresnya makin berat. Terus apalagi anti-inflamasi nutrition, sayur, protein omega 3, hydration sama elektrolit, recovery, dan sleep quality. Dok, kalau pertanyaannya,
Kalau kayak gitu di bulan pertama belum kayak gini dong. Bukan seperti itu. Tetap kita lakukan dari bulan pertama, tapi fokusnya sudah mulai berubah. Ya. Karena fase bulan kedua adalah tubuh yang kuat, stabil, dan cepat pulih. Ya, fase riset adalah ngembaliin dulu kepada setelan pabrik. Nah, terakhir adalah rejuvenate. Kita mulai fokus ya mengaktifasi dari aktivasi generation. Nah, contoh fasting. Nah, kita dari awal di bulan pertama kita sudah melakukan sebenarnya intermittent fasting sebenarnya. Nah, nanti udah mulai bulan kedua kita akan mulai juga masuk kepada fasting level kedua sampai level ketiga. Nah, pilarnya ini udah mulai fokus kepada antioksidan, cellular skin glow. Beberapa yang mau mulai proses perawatan sebenarnya bisa juga dimulai yang paling pertama, disesuaikan. Tapi ini lebih intens lagi. Dan yang terakhir jangan lupakan rejuvenate itu apa? Social connection. Karena ternyata orang-orang yang jarang berinteraksi, diam saja di rumah, nggak punya teman, ternyata wajahnya cepat kusam. Ternyata tubuhnya gampang ke drain. Karena itu social connection itu penting. Nah, kenapa 90 hari masuk akal? Karena tubuh butuh adaptasi bertahap dan kita challenge itu 3-3-3, jadi satu persatu. Bukan berarti dari bulan pertama udah nggak IF, dari bulan pertama sudah IF. Karena saya sudah buat ini ya. Tapi fokus kita secara setiap bulan step by step. Nah, hasil yang sering dirasakan tuh apa sih? Tidurnya lebih nyenyak, energinya lebih stabil, wajahnya lebih segar, berat badan lebih terkendali, emosinya lebih tenang. Percaya saya, nggak pernah rugi kalau kita sehat. Percaya saya, nggak pernah rugi kalau kita bisa kontrol emosional dengan baik. Kenapa? Karena semuanya selalu bersumber dari situ. Nah, dan kenapa saya cerita sih, kenapa pilar itu jadi tidur jadi pilar utama? Karena tidur bukan sebagai istirahat, ini adalah anti-aging regenerasi terbaik. Kurang tidur, kortisol naik. Kurang dari 6 jam, resiko obesitas meningkat. 7 sampai 9 jam, penuaan sel melambat. Contoh, kemarin-kemarin saat saya perjalanan, saya banyak tidur di jalan. Jujur, berat badan tuh gampang banget naik. Karena tidurnya kurang maksimal. Karena cara kita meriset awal adalah tidur. Apa sih yang terjadi pada tidur kita? Ada yang namanya sebenarnya ada 4 fase ya. Saya ambil yang paling penting saja. Adalah fase deep sleep dan fase namanya dream sleep. Yang paling sering pertama biasanya fasenya adalah REM atau dream sleep. Jadi kalau kita lihat, kalau anak kita mungkin lagi tidur, pasangan kita lagi tidur, dilihat, tidur tapi kok matanya gerak-gerak ya, REM namanya, rapid eye movement. Nah, tapi kalau misalkan sudah deep sleep non REM, dia udah mulai nggak gerak-gerak lagi. Kurang tidur, healingnya terhenti, emosinya nggak stabil, energinya pasti drop. Nah, cara memperbaiki tidur saya udah buat dalam e-booknya. Ini yang paling sederhana aja, sleep hygiene. Ya, kita punya aturan namanya 3-2-1. 3 jam sebelum jangan makan, 2 jam sebelum jangan minum, 1 jam sebelum off kamera, off HP-nya. Mind body and set, mind body reset, sama nutrisi dan hormon. Stop kafein ya. Clearance kafein itu 8 sampai 10 jam. Jadi kalau mau tidur 10 jam sebelumnya maksimal kopi. Tapi yang terjadi sekarang adalah orang-orang apalagi sering yang di kota-kota besar, mereka tuh ngopi malam-malam atau apa. Itu yang terjadi, kita pasti akan sulit tidur. Dan juga kita harus mengenali chronotype tubuh untuk jam tidur dan produktivitas terbaik. Nah, ini adalah cek kualitas tidur kita. Di buku ada apakah sulit tidur, apakah apa. Ya, seperti itu dia. Nah, kalau dia sehat maka 0 sampai 7. Perlu perbaikan tidur 8 sampai 15, 16 sampai 25 tidur bermasalah, 26 sampai 30 gangguan serius. Nah, kamu itu tidak rusak, kamu bukan menua, kamu hanya belum memahami tubuhmu. Dan kita mulai dari body type. Gracefully aging lebih mudah bukan karena usia mundur, tapi karena tubuh akhirnya bekerja dengan benar. Hmm. Ya, ada lagi nggak ya? Oh, beres. Seperti itu gambaran umumnya ya. Oke, sekarang saya buka buka sesi pertanyaan, silakan boleh. Mau nanya mungkin Dokter Nisa, yang muncul di saya Dokter Nisa.
Boleh dibuka suaranya? Silakan. Kayak emang harus benerin dulu pola hidup deh. Kenapa? Yang jadi masalahnya apa? Semuanya jangan-jangan. Semua. Ikutin challenge ya. Ya, kalau yang udah beli e-booknya, ayo. Tanggal 11/01/2026 kita bareng-bareng ya. Harus jadi contoh ya, Dokter Nisa. Saya pun sama kok. Kita Izin rubah. bertanya, Dok, Oh, boleh, boleh. Silakan Mbak Nina, dari mana ini? dari Bogor. Maaf ya, off cam. Siap, nggak apa-apa Mbak Nina. Silakan, silakan. Ini Dok, saya punya masalah di kantong mata. Mm-mm. Eh, eh, apa ya? Pernah mau kayak apa sih? Dioperasi gitu ya. Tapi Ya. ada yang bilang nanti muncul lagi katanya gitu. Mm-mm. Pakai krim-krim juga nggak bisa hilang Nggak kalau bisa hilang. kantong. Ya. Terus saya pernah tuh lihat mengamati diri sendiri gitu ya. Jadi pas saya kurang tidur, kantungnya membesar gitu ya, kantong Mm-mm. mata. Terus pas saya kebanyakan tidur juga kantong matanya membesar. Membesar. Nah, Ya. Nah, kira-kira itu berarti kantong mata itu akibat karena apa gitu dan harusnya gimana gitu. Jadi bingung oke. ya pakai besar salah, dioperasi salah gitu. Betul Gitu. sekali. Terima Terima kasih. kasih Mbak Nina. Terima kasih. Oke. Saya akan bahas kantong mata ini secara kedokteran barat dan kedokteran timur. Saya mulai dari kedokteran anti-aging dulu. Masalah pada mata itu ada tiga masalah biasanya. Satu yang disebut dengan eye bag. Eye bag itu adalah kantong mata. Kedua adalah namanya dark circle, yaitu adalah hitam pada bawah mata. Yang terakhir adalah wrinkle atau kerutan. Yang terakhirnya lagi ada tambahan yaitu apa? Kosong atau celong bahasa Sundanya. Itu adalah kantong mata. Kayak begitu. Nah itu pas saya baru jawab. Cekung bawah mata. Oke. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah yang menentukan kantong mata adalah sekali lagi faktor genetik dan body type itu adalah sangat berpengaruh penting. Kalau saya melihat dari bentuk wajah, bentuk sana, kemungkinan besar Bu Nina ini adalah tipikal karakteristik red oval sama white circle. Yang dimana ciri khasnya adalah, dok, saya kalau kurang tidur itu kantong matanya bengkak. Kalau saya kelebihan tidur, kantong matanya bengkak juga. Apa sih itunya? Itu adalah namanya gangguan limfatik atau gangguan sistem sirkulasi dalam tubuh. Ketika body type, Bu Nina, memang kalau secara kuesioner ataupun nanti melihat saya secara langsung adalah karakteristik red oval sama white circle. Ini adalah dua body type yang memang memiliki gangguan sirkulasi. Maka penyebab utama pada kantong mata adalah gangguan sirkulasi limfatik di wajah. Dok, apa yang dilakukan kalau saya di klinik biasa saya melakukan teknik akupuntur? Ya. Apalagi dok, beberapa kasus kita bisa melakukan teknik meso untuk mengurangi lemaknya. Pada beberapa kasus jika diperlukan saya melakukan proses namanya eye bag removal. Diambil dari dalam karena lemak biasanya. Tapi tidak berhenti sampai situ. Saya harus bangun dari dalamnya. Nah, secara ilmu akupuntur, ya kantong lemak itu terjadi karena gangguan fungsi limpa dan liver yang bermasalah. Ya, apalagi kalau cirinya adalah Bu Nina rambutnya rontok gak? Iya, Dok, rontok. Nah, parah atau tidak? Ya lumayan. Nah, kalau secara ilmu akupuntur, wanita yang rambutnya rontok berarti sudah terjadi namanya defisiensi Ki atau energi ginjal C-nya itu rendah. Izin Bu Nina punya berapa anak? Dua, Dok. Dua. Dan ketika wanita melahirkan, ya, maka C energinya hilang setengahnya. Ya, artinya kalau punya empat, punya lima, maka energinya sudah sangat rendah sekali. Karena salah satu ciri ketika energinya kurang, yang terjadi adalah apa? Kantong matanya mulai turun. Kedua apa? Fungsi limpanya mulai rendah. Izin, apakah terjadi kegemukan? Iya, Dok. Nah, berarti kemampuan limpa untuk mencernanya pasti akan bermasalah. Apakah kalau sering jalan kaki atau apa suka gampang pegel-pegel terus lemas? Kalau ini Dok jarang olahraga. Waktu Nah, olahraga sih enggak ya. Nah, pas betul. udah 2 bulan nggak olahraga pegel lagi. Nah, itu dia ketahuan. Itu gangguan limfatik itu muncul seperti itu. Jadi dok, simpulannya tuh apa? Kita mulai runtut apa yang harus dilakukan. Mulai yang paling murmer kalau di saya bisa sendiri melakukan teknik namanya gua sha.
Guasha nanti kalau ke klinik bisa saya latih dan belilah guasha yang bisa disimpan di dalam es. Saya sendiri ngajar guasha ya. Guasha tuh bagus banget kalau kita bisa cara pakainya. Guashanya kalau nggak yang giok, yang dia bisa simpan dalam kulkas. Yang kedua adalah bisa yang bentuknya logam. Dari guasha tersebut, dia berfungsi adalah untuk pijatan, dia akan lebih bagus lagi. Ya begitu ya. Nah, satu paling murah itu. Kedua, apalagi nanti belajar pijat limfatik. Ya, saya sendiri juga pengajar limfatik ya. Kemudian mulai lebih naik lagi apa yang dilakukan? Saya biasa melakukan teknik akupuntur. Akupuntur berfungsi adalah untuk memperbaiki gangguan di wajahnya, meningkatkan stimulasi energi juga di tubuhnya, dan meningkatkan sirkulasi. Apalagi dok, pijat limfatik. Kalau saya pakai alat, ada namanya Genki ya, alat slimming, ataupun bisa juga dengan pijat limfatik untuk melancarkan seluruh sirkulasinya. Apalagi dok, mulai ke fase invasif yaitu bisa melakukan suntik lemak. Ya, kalau misalkan juga pengen hasilnya cepat, saya biasa melakukan eye bag removal atau diambil lemaknya di fase awal. Kemudian dijaga dengan perbaikan dari dalamnya. Dan juga kombinasi biasanya dengan endolaser. Endolaser adalah laser dengan serat optik yang dia fungsi adalah untuk menghancurkan lemak dan meningkatkan kolagen. Jadi, treatmentnya lengkap. Mulai dari yang paling sederhana, paling tradisional, sampai yang paling maksimal. Seperti itu Bu Nina, sudah cukup jelas? Jelas dok, terima kasih. Iya, kalau mau konsul boleh, mau ke arah Sukabumi atau mau di Jakarta, boleh, silakan. Ke bumi sebelah mana dok? Sukabumi di Ibu Jalan Bayangkara nanti. tuh. Nah, nanti boleh si kalangan Japri aja ya. Jakarta paling ya deket ya. Boleh, bebas. Mau di mana, mau konsultasi online juga boleh, mau di tempat lain juga silahkan. Yang paling pasti saya memfasilitasi teman-teman yang membeli buku dan e-book ini untuk mengetahui apa yang menjadi masalah dalam tubuh kita. Karena jujur ya, nggak semua dokter itu bisa menceritakan hal seperti itu. Kayak begitu. Jadi saya kasih tahu dari A sampai Z biar pasien pun memilih. Oh, saya enaknya seperti ini. Oh, tahu masalahnya di sini. Seperti itu ya Bu Nina ya. Terima kasih. Sama-sama. Nanti bisa Japri kalau mau kirim foto secara langsung silahkan. Oke. Siap. Selanjutnya siapa lagi di sini? Saya mau dong dokter. Boleh, siapa itu? Nita, Uni Nita. Oke, Unita boleh ya. Saya ini kan nanti tangan ya, angkat tangan ya. Boleh, boleh silakan, Unita. Iya mau tanya, ini kan saya perimenopause ya, jadi Betul. eh, apa badan itu walaupun saya makan dan juga bergeraknya sama, tapi dia ada penambahan berat gitu 3 kilo, terus juga lemak visceralnya itu ya meningkat. Nah jadinya lututnya itu yang sebelah kirinya kan jadi nyeri gitu loh. Betul. Nah itu kalau misalnya ikut yang tanggal 11 itu apa bisa itu untuk yang perimenopause gitu dokter? Bisa Jadi banget. biar menurunkan berat badan. Iya betul. Bisa banget malah. Karena di bulan pertama itu adalah fase riset, adalah fase detoksifikasi. Itu adalah fase di mana kita untuk paling cepat untuk nurunin berat badan. Apalagi kalau mau lebih maksimal, ada teman-teman kalau mau pakai suplemen itu lebih bagus lagi. Saya ada beberapa rekomendasi suplemen yang bisa melakukan proses detox 5 organ. Kalau saran saya. Dok, mau lebih jelas lagi, lebih detail lagi gimana? Nanti bisa ngobrol langsung ke klinik ataupun kita mulai video call juga boleh. Seperti itu. Kemudian apalagi dok? Kalau misalkan untuk lututnya, biasanya saya sarankan kalau mau hasil lebih cepat bisa dengan akupuntur ataupun tambahan dengan namanya adalah sekretom. Dok, apa itu sekretom? Sekretom itu adalah turunan dari stem cell di mana dia punya banyak faktor growth factor pertambahan, pertumbuhan. Sehingga dengan seperti itu, luka banyak sekali di saya pasien yang lututnya tuh udah bertahun-tahun nggak sembuh, disuntik sekretom itu selesai semua. Itu sih Uninita. Jadi kesimpulannya, dok, apakah program ini cocok? Cocok banget untuk yang perimenopause dan itu juga dengan gangguan osteoartritis. Seperti itu, Uninita. Nah, makasih dokter. Sama-sama. Teman-teman yang membeli buku atau e-book itu, teman-teman bisa dapatkan fasilitas free konsultasi gratis untuk analisa body type-nya ya. Nanti bisa disesuaikan. Mau di klinik, boleh. Mau online, boleh. Ataupun mau di klinik lain juga silahkan, terserah. Tapi itu adalah janji dari saya untuk memfasilitasi teman-teman semuanya. Karena bagi saya yang paling penting, saya melakukan proses edukasi dengan benar. Oke, Bu Nuraini.
Dok, saya usia 35 tahun, udah IF, cut gula, tapi susah untuk turun BB-nya. Terus kulitnya kusam banget kering. Oke. Bu Nuraini boleh dibuka suaranya. Tes, tes. Adakah? Dokter Evi sebentar ya. Oke. Bu Nuraini boleh dibuka suaranya? Belum ada ya? Oke. Karena saya harus tahu body type itu apa. Oke. Silakan Dokter Evi. Dokter Evi dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos lami teteh. Ditunggu. Gimana gimana Dokter Evi? Punten on cam lagi Gak masker. apa-apa. Santai. Oke, gimana gimana Dokter Evi? Sebenarnya menarik banget ya. Ini Mm-mm. bisa ketahui dari jenis tipe kita ya, bodinya seperti apa gitu. Cuma Dokter Med, usia aku kan udah 40 tahun. Mm-mm. Kira-kira maksudnya ini terlambat nggak ya? Kalau dari problem sih semuanya ya, rata-rata Segala rasa. iya ada gitu kan, terutama kan eh, apa ya, kegiatan terus orang-orang toksik, apalagi aku Iya. juga dari dokter juga rada bergeser ke kontraktor dan Oh, sebagainya sekarang gitu. ke kontraktor juga. Oke, hebat. Oh, itu masih stresor. Bulan stresor ya, jadi lagi ngegarap apa proyek Agung Podomoro Land gitu kan. Oke, oke, oke. Jadi apa namanya tuh lumayan Ya, tipe aku tuh kalau stres aku makan. Jadi pasti. ternyata badannya lumayan agak besar, kemudian Hmm, susah ya gitu ya. betul. Padahal udah intermittent fasting, kemudian udah Daud ya, aku akhirnya detoxnya pakai puasa Daud gitu kan. Nah itu kira-kira udah usia segini ya dok, lumayan tua ya, udah mulai berasa banyak hal kan. Jogging jogging sih setiap hari sebenarnya gitu, nggak setiap hari, seminggu 3-4 kali lah dicobain jalan kaki. Cuma kalau ngelihat dari tadi 4 body type gitu, kayaknya harus dianalisa dulu bener nggak ya gitu yang Betul. Kalau dijalanin. saya kan udah lihat langsung Dokter Evi itu red oval sama white circle kombinasi. Oh gitu ya Iya, maksudnya ya. itu udah jelas itu double yang naik berat badan kan. Iya betul betul. Kemudian Nah, tipikal karakternya adalah satu red oval yang gampang berubah-berubah dan macam-macam sehingga mengakibatkan kondisi agak sulit terjebak pada satu masalah tertentu. White circle yang nyebabin Dokter Evi juga sulit untuk merasa nggak enak sama orang lain betul. Sehingga yang hmm, terjadi kalau kesimpulannya adalah problem utamanya adalah emotional eating. Gitu. bener banget pun. Iya. Itu maka ya saya sekali lihat kan udah tahu dan tahu juga surveinya. Karena itulah pengetahuan tentang body type, mengetahui data dan macam-macam itu lebih detail lagi gitu kan. Karena dok apa yang harus dilakukan? The first thing important pertama adalah mengatur pola pikir. Ya, stresor itu menjadi patokan paling utama untuk dokter Evi itu sendiri. Ya, kalau nanti yang challenge nanti saya bakal akan ajarkan bagaimana kita mulai menganalisa pola pikir yang muncul dalam otak kita dalam pikiran kita dengan EFT dan grounding. Seperti itu. Ditanya, dok, aku harus ngapain? Atur jadwal, kita hipnoterapi ya. Kayak gitu. Terus di YouTube Oke. saya juga, teman-teman, nanti silahkan. Itu ada program saya yang gratis, bisa teman-teman akses ya. Tentang namanya adalah 30 Day Self Healing Program. Dulu saya melakukan pada saat puasa. Nah, nanti mungkin saya pun bakal mengulang pada saat nanti puasa kembali. 30 Days Self Healing Program. Oke. Ini adalah yang berfungsi adalah untuk, nah ini dia, self healing program ya. Ini nanti masuk kepada Dr. Math yang di sini. Oke, ya. Masuk yang sebelah sini, nanti masuk kepada Dr. Math. Ya, sip. Nah, ini ya. Ini 2 tahun yang lalu ya. Oke. Nah, nih saya pun sama usia 40 tahun nih, Dr. Evi lihat. Wajah saya yang di YouTube ini sama yang saya sekarang, lebih muda mana?
Sekarang ya. Iya, sekarang ini saya buat 3 tahun yang lalu, kalau nggak saya berapa tahun lalu ini lupa. 2 tahun yang lalu, Usia berapa dok sekarang? 40 sama bentar lagi. Oh iya iya. Oh iya ya. Ya. Jadi kesimpulan yang pertama aku simpel. Dok, aku harus ngapain? Singkat saja ya. Pertama, mulai mempelajari diri sendiri. Terus kedua, berhenti belajar untuk berkata tidak dan gak enak sama orang. Oke? Oke. Hmm. 3, bersikap masa bodoh. Karena kalau nggak bakal terjebak banyak hal. Keempat, mulai belajar grounding. Kalau ini sudah dibenerin, baru melakukan proses IF yang benar. IF-nya kita ada 3 level. IF-nya yang IF yang biasa, IF water fasting 48 jam sampai 72 jam. Nanti ada, tenang. Gitu dia, seperti itu. Problem Oke. utamanya di emosional sih, paling utama kalau dokter Evi. Sama usia 40 udah masuk-masuk fase perimenopause soalnya. Mm-mm. Maka memilih makanan, memilih minuman itu yang bagus. Gitu dia. Nanti kalau ada waktu, lagi nih ya mau ke arah ya. Nanti bisa kalau konsultasi klinik saya kebetulan praktek kan. Siap Gitu ya. dia. Siap dokter Evi. Aduh sudah lama nggak ketemu. Ternyata jadi Siap. kontraktor ya sekarang. Makasih Amin. sudah datang. Ya, baca dulu ibunya ya. Siap Oke. siap siap. Ntar lo ke Sukabumi dok ke sana. Siap, ditunggu. Oke, sekarang Ibu Hanin. Oke, Bu Nuraini kalau ya ini sebenarnya mirip ya sama Bu Nuraini juga. Kalau pasien dengan orang-orang dengan usia 35 tahun sudah IF, sudah cut gula, sudah tepung, puasa Daud, puasa apa lagi? Kok dok tidak sembuh-sembuh gimana? Pertama cek dulu body type. Ya, kalau body type-nya white circle sama red oval, wayahna apa ya? Kita untuk lebih effortnya lebih besar daripada yang lain. Kedua tuh apa? Cek emosional. Karena problem utama orang kegemukan itu adalah karena emosionalnya yang bermasalah. Seperti itu. Gitu sih sebenarnya. Dok, kulit kusam bagaimana? Simple. Kalau makanannya dirubah, kemudian hidrasi air minum 2,5 sampai 3 liternya juga benar, percaya dia pasti glowing. Ya, pas. Kelihatan kan? Dok, gampang emosional. Emotional eatingnya bermasalah. Tanpa lihat juga ada ketahuan. Oke, Zoom user boleh. Kalau mau angkat tangan boleh dibuka suaranya. Silahkan. Mau nanya dok, Siap. Boleh dengan siapa ini? Lili dok, Dermet, udah kenal kan Oh, kita? oh gitu. Coba dibuka. Suara nggak bisa ya? Oke, nggak apa-apa. Udah. Oh, halo, gimana? Oke. Dok, saya mau nanya soal flek. Siap. Dokter udah tahu kan, saya usia 56. Oke. Alhamdulillah setelah sering skin booster ya, Skin booster. fleknya agak berkurang. Cuman saya mau nanya nih dok, apa namanya, untuk flek, Hmm. apakah perlu seandainya kita eh, pakai laptop atau HP seperti ini, perlu nggak itu kira-kira dengan SPF yang rendah atau gimana dok? Boleh. Yang pertama adalah HP dan laptop itu mengandung namanya blue light. Blue light itu bisa menyebabkan flek hitam itu muncul. Seperti itu. Kalau ditanya, dok, perlu nggak? Jujur perlu. Apalagi kalau aktivitasnya itu sering banget terpapar oleh laptop. Karena blue light itu bisa mengakibatkan proses fleknya muncul. Blue light itu muncul dari HP dan laptop. Seperti itu. Oke, Begitu jadi dia. tetap perlu ya walaupun SPF-nya nggak usah yang Ya, 15 atau carinya yang adalah SPF yang bisa menghalangi blue filter. Sama oh yang oke. kedua, ini mah kebanyakan jalan-jalan, panas-panasan kelihatan, ya. Susah tetap namanya flek. Ya betul. Kayak gitu. Ya. Tapi yang lebih penting lagi, bahwa flek hitam itu adalah tanda atau alarm apa yang terjadi masalah dalam hidup kita atau dalam tubuh kita. Kalau secara ilmu akupuntur, maka fungsi organ Betul, gimana limpa, Ibu? LR, dan proses detoksifikasinya itu biasanya bermasalah. Itu yang harus diperbaiki sebenarnya. Kayak begitu. Ya, nanti ada beberapa senam-senam kalau yang challenge yang biasa dilakukan. Satu apa nih? Teknik untuk nih bawah dada ini adalah teknik untuk melancarkan sirkulasi untuk daerah LR. Ini adalah titik titik akupuntur. Kedua apa lagi? Nah ini nih. Daerah sebelah sini kalau dalam EFT ini adalah titik untuk bisa melancarkan limfatik sistem. Yang kedua nih, bawah selangka di sini. Ini adalah titik
Jadi sistem limfatik kita itu ada punya namanya terminalnya. Ya, di atas tulang selangka ini adalah sistem limfatik kita yang paling besar, namanya ductus thoracicus. Pada saat kita melakukan proses pemompaan seperti ini, dia akan melancarkan sirkulasinya. Seperti itu. Pasien flek, pasien kegemukan, itu pasti ada kemacetan dalam proses sirkulasinya. Seperti itu, Bu Lili. Oke, Dok, terima kasih. Saya rutin kok skin booster. Makasih ya, Dok. Sama-sama. Iya, akupunturnya Iya, jangan lupa. iya, soalnya kan di usia saya yang 56, ya alhamdulillah berat badan udah mulai stabil di 53 dan Ya, saya rutin jalan pagi, udah nggak makan tepung, gorengan, kemudian kurangin gula, alhamdulillah badan fit tiap hari oke. beraktivitas, alhamdulillah. Mantap. Ikuti challenge ya. 11 Siap. Januari kita akan mulai ya. Oke, ya. Kayak Thank you, gitu. Dok. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, silakan. Selanjutnya, mungkin 2 pertanyaan terakhir. Boleh? Ada lagi kah? Ada lagi pertanyaan? Kita nanti akan melakukan proses rutin seperti ini dan mungkin sebulan 2 kali lah ya. Kalau untuk Zoom bahas tentang aging gracefully. Silakan teman-teman. Kalau yang ada pertanyaan lagi kah? Oke, ya sudah. Kalau tidak ada, kita lihat pesan-pesan sponsor ya. Seperti apa sih program Aging Gracefully itu? Perkenalkan Aging Gracefully, program 90 hari untuk membuat kamu tampak awet lebih muda 10 tahun. Wajah lebih glowing dan badan lebih langsing, tanpa operasi dan tanpa diet yang ekstrim. Dan ini adalah hasil dari pengalaman saya selama 15 tahun. Banyak yang bilang, "Dok, saya merasakan hal ini, saya lebih muda, saya bisa lebih bekerja, lebih produktif, dan saya bisa lebih percaya diri lagi dan merasa saya hidup kembali." Apa yang kamu dapatkan saat kamu beli ebook ini? Dalam ebook tersebut ada sebuah program selama 90 hari dengan harga yang sangat spesial 99.000. Dalam ebook ini kamu akan mendapatkan program step by step selama 90 hari dibagi menjadi 3 bagian dalam setiap bulan. Bagaimana akan memandu kamu untuk menjadi lebih awet muda 10 tahun. Grup konsultasi eksklusif bersama saya dengan Dr. Mets yang akan pandu kamu saat kamu mengalami kesulitan. Beauty Code Mapping Template yang akan membantu kamu untuk mengetahui kira-kira body type-ku apa ya. Audio syukur yang menyembuhkan yang akan membuat kamu bisa bersyukur setiap hari karena itulah kunci sehat dan awet muda. Yang terakhir adalah Deep Sleep Starter, program yang akan membantu kamu bagaimana cara mendapatkan kualitas tidur yang lebih baik lagi. Dan itu adalah bonus senilai 2.990.000 yang kamu akan dapatkan hanya membayar 99.000. Namun kabar buruknya ini hanya untuk 100 orang peserta saja. Setelah itu dia tidak mendapatkan bonus ini dan ini spesial untuk Anda. Ikuti program Aging Gracefully ini selama 90 hari kamu akan dipandu step by step dan kamu nggak perlu khawatir kalau kamu merasa hal ini nggak berguna, kita kembalikan 100% garansi selama 1 bulan. Mungkin kamu mikir kayaknya tubuhku nggak bisa lagi kembali kayak dulu lagi deh. Padahal udah mencoba berbagai macam perawatan, tapi kok hasilnya gini-gini aja. Nggak perlu khawatir, justru itulah Aging Gracefully, program yang paling cocok buat Anda. Karena kita menyesuaikan sesuai dengan tipe unik tubuhmu. Dulu, jujur, saya pun merasa sama seperti itu dan ribuan pasien saya pun sama seperti itu. Namun dengan Aging Gracefully, sebuah pengalaman selama 15 tahun ini saya kemas dalam bentuk yang lebih sederhana yang sudah terbukti ribuan pasien saya selama 15 tahun ini. Ingat, bukan tubuh kamu yang rusak, tapi mungkin tubuhmu lupa bagaimana caranya bersinar. Program ini akan membantu tubuhmu bersinar. Wajahmu glowing, badanmu langsing, dan kembali awet muda 10 tahun lebih muda. Klik link sekarang juga untuk dapatkan ebook Aging Gracefully dan bonus senilai 2.990.000 hanya untuk 100 orang pertama. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sorry ya. Oke, terima kasih yang sudah hadir di hari ini. Nanti kalau teman-teman dok, saya pengen dong linknya di mana, nanti bisa di grup ya, atau saya share di Zoom ini. Oke, ya. Saya boleh tahu siapa yang di sini sudah baca e-booknya? Nah, oke, bisa langsung ya. Jadi e-booknya tolong dibaca ya dan dipraktekkan. Jadi nggak semua e-book itu ada panduan dan ada challenge-nya. Kita berbeda.
Oke, sama-sama. Seperti Zam-Zam, terima kasih. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman semua di hari ini. Boleh kita foto dulu, yang bisa foto. Oke. Si pada nggak apa-apa deh. Oke, siap. Terima kasih teman-teman semuanya. Oh, terima kasih dok. Off cam nggak apa-apa ya. Terima kasih semuanya. Kita akan bertemu lagi ya tanggal 11/01/2026. Kita akan mulai challenge ya. Kita mungkin akan seminar di tanggal 10 ya. Tanggal 10 itu akan mulai seminar. Proses persiapan apa saja yang harus dipersiapkan nanti untuk mengikuti challenge tersebut. Salam saya Dr. Matt, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Yang mau langsung klik link ataupun kontak adminnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.